Saya mendengar kabar tak sedap tentang Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Kabar yang ramai dibahas di komunitas wartawan dan media itu menyebutkan bahwa ada oknum pengurus PWI yang diduga menyelewengkan dana hibah dari Forum Humas BUMN untuk uji kompetensi wartawan. Benarkah tuduhan itu? Bagaimana mungkin organisasi profesi yang terhormat itu bisa tersandung skandal penyelewengan uang? Apa pula hubungannya dengan uji kompetensi wartawan? Kita bahas setelah ini. Wartawan sesungguhnya adalah salah satu profesi yang penting dan terhormat di Indonesia. Wartawan menyediakan informasi dan membantu masyarakat mengambil keputusan apapun dengan informasi tersebut. Tanpa kehadiran wartawan, masyarakat bisa kesulitan memahami dunia dan apa yang terjadi di sekitarnya. Wartawan juga memiliki peranan yang sungguh penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan laporan-laporan yang cermat dan kritis, wartawan misalnya bisa membantu mengungkapkan kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, kemiskinan, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang wartawan dan media sampai mampu memaksa sebuah institusi atau individu yang menyeleweng untuk bertanggung jawab. Lebih dari semua itu, wartawan dan media sebetulnya merupakan salah satu pilar demokrasi. Pers yang bebas, kuat, dan independen adalah unsur yang vital dan esensial di sebuah negara yang demokratis. Karena wartawan dan media memberikan wadah bagi suara atau pandangan yang berbeda-beda, serta mengkritik dan meminta pertanggungan jawab pemerintah maupun aparatnya. Namun, semua tugas dan tanggung jawab wartawan itu tentu saja tidak diberikan dengan cek kosong. Artinya, agar wartawan mampu melaksanakan peran dan tugas yang mulia itu, mereka wajib mempunyai kompetensi yang standar, yaitu kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan dan fungsi jurnalistik. Wartawan misalnya wajib mempunyai kompetensi standar. Mengapa? Karena kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia ini mutu, kualitas, dan integritas wartawan belum merata. Suka tidak suka, begitulah kenyataannya. Nah, untuk mendapatkan wartawan dengan standar kualitas dan integritas yang sama di seluruh Indonesia ini, Dewan Pers sebagai otoritas tertinggi dalam dunia pers Indonesia mengeluarkan aturan bahwa setiap wartawan di Indonesia perlu mengikuti uji kompetensi wartawan atau disingkat UKW. Dengan menjalankan uji kompetensi secara berkala, diharapkan wartawan akan terus meningkatkan kualitas kerjanya, mengikuti perkembangan etika dan standar jurnalistik terkini, serta menjaga integritas dalam setiap kegiatan jurnalistiknya. Dengan kata lain, uji kompetensi wartawan akan meminimalkan risiko kesalahan dan pelanggaran etika dalam pemberitaan. Ya, uji kompetensi ini sangat penting untuk menjaga marwah kehormatan pekerjaan wartawan, serta ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah melindungi kepentingan publik dan hak-hak pribadi masyarakat. Ya, maklum saja masyarakat kita ya menilai mutu dan kualitas wartawan itu terus merosot belakangan ini. Integritasnya juga diragukan. Sehingga lama-kelamaan wartawan dan media ini kurang bisa dipercaya lagi. Banyak wartawan yang bahkan ya dianggap masyarakat belum mampu menulis berita dengan benar.
apalagi akurat dan berimbang. Ya, kita tahu wartawan bukan profesi yang nirmala alias bersih tanpa noda atau cacat sama sekali. Masyarakat bahkan sering mengeluhkan perilaku sebagian wartawan yang dianggap tidak etis, melanggar kepantasan dan kepatutan. Ini bukan sesuatu yang mengada-ada karena buktinya banyak. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah aduan masyarakat di Dewan Pers yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya, untuk itulah Dewan Pers mulai menggelar uji kompetensi yang dimulai pada tahun 2010 atau 14 tahun yang lalu. Untuk melaksanakan uji kompetensi, Dewan Pers bekerja sama dengan kurang lebih saya kira ada 30 lembaga, terdiri dari kalangan perusahaan pers, media, lembaga pendidikan pers, perguruan tinggi, asosiasi wartawan, dan sebagainya. Hingga saat ini, menurut data yang saya intip dari situs Dewan Pers, dari sekitar 200.000 lebih lah wartawan di Indonesia, kurang lebih baru sekitar 27.500-an lah orang atau wartawan yang sudah mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Berarti ini masih di bawah 20%, ya, masih sedikit kan. Jadi kadang-kadang saya juga merasa berpikir, mengapa uji kompetensi berjalan lambat setelah 14 tahun ya? Apa saja sebetulnya tantangannya? Saya baca-baca dan saya rasa-rasakan ternyata jumlah perusahaan pers yang begitu tumbuh pesat. Ya. Data terakhir Dewan Pers menyebutkan ada sekitar 47.000 media dan sekitar 43.000 diantaranya adalah media cyber. Itu tidak serta-merta jumlah yang banyak itu jadi bagus. Makin banyak media berarti makin banyak pula wartawannya. Coba kalau di rata-rata setiap media memiliki 5 wartawan saja, berarti jumlah wartawan di Indonesia mencapai lebih dari atau sekitar 250.000 orang. Ya, pengembangan kompetensi dan uji kompetensi wartawan untuk 250.000 orang di berbagai daerah lagi di Indonesia ini tentu bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan dengan cepat, semudah membalik tangan. Tantangan berikutnya saya melihat bahwa menjadi wartawan zaman sekarang ini makin mudah. Siapapun bisa menjadikan dirinya sebagai wartawan ya, karena ada kemajuan teknologi, ketersediaan infrastruktur, dan perangkat pendukung. Sehingga memungkinkan siapapun untuk melakukan kerja jurnalistik sekaligus mengaku jadi wartawan. Nah, kemudahan ini mengandung sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah terbukanya peluang usaha, kesempatan kerja, ya, dan kebebasan berekspresi yang lebih luas bagi setiap warga negara. Namun ada sisi negatifnya. Apa itu? Yaitu rendahnya kompetensi rata-rata para wartawan yang memasuki dunia jurnalistik atau media secara instan. Para wartawan dadakan itu tidak melewati seleksi secara ketat. Mereka umumnya juga tidak mempunyai bekal pengetahuan dan kecakapan jurnalistik yang memadai. Bahan dasar yang kurang berkualitas ini dikhawatirkan bisa menghambat upaya peningkatan kompetensi wartawan secara cepat dan meluas. Ada tantangan berikutnya, yaitu kemudahan mendirikan perusahaan pers dan menerbitkan media rupanya telah menarik perhatian berbagai kalangan untuk masuk di industri pers. Mereka antara lain dari kalangan pengusaha besar, konglomerasi, ya, politisi, pejabat pemerintahan, militer, polisi, pengacara, konsultan pajak, juga para aktivis. Nah, beragamnya latar belakang pengusaha atau pengelola media itu ternyata memicu komunikasi. Tidak sedikit perusahaan pers yang didirikan dengan misi partisan, sektarian, hingga personal. Hal ini bisa melemahkan independensi media dan independensi wartawan itu sendiri. Ada kasus di lapangan,
ya, pernah ada seorang polisi yang minta ikut uji kompetensi wartawan. Padahal syarat peserta ujian menurut Dewan Pers adalah wartawan profesional. Jadi bukan aparat penegak hukum. Runyam urusannya kalau polisi juga merangkap sebagai wartawan, bukan? Nah, tantangan berikutnya, nah ini yang saya kira yang paling penting adalah soal anggaran penyelenggaraan uji kompetensi. Meskipun uji kompetensi itu gratis, artinya wartawan tidak perlu membayar sepeser pun untuk ikut ujian. Penyelenggaraan uji kompetensi itu tentu saja membutuhkan biaya. Ya, misalnya ada biaya untuk honor penguji, konsumsi, kemudian sewa tempat, dan kalau misalnya dilakukan di luar kota ada biaya transportasi dan sebagainya. Nah, tidak semua lembaga dan organisasi yang bekerja sama dengan Dewan Pers mampu secara aktif rutin menyelenggarakan uji kompetensi karena yaitu ada kendala biaya penyelenggaraan. Karena itulah ada lembaga atau organisasi yang kemudian secara kreatif ya, mencari pendanaan mandiri. Caranya ya macam-macam ya, ada yang meminta dukungan dana atau sumbangan dari pemerintah. Ini seperti yang dilakukan oleh PWI dan kemudian memicu kasus yang memalukan. Meskipun niatnya baik meminta sumbangan ke pemerintah atau dalam hal ini badan usaha milik negara, itu bisa berpotensi menyeleweng. Apalagi kalau melibatkan jumlah dana yang besar, miliaran rupiah. Dan orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan dana itu diragukan integritasnya. Ya harap maklum, di Indonesia ini kalau sudah bicara tentang uang, banyak mata yang kemudian tiba-tiba menjadi silau dan tergoda untuk menjadikan banjakan. Ya seperti yang biasa terjadi dalam berbagai proyek lain, ya kan? Nah, dalam konteks itulah belakangan tersiar kabar yang tak sedap yang menyangkut beberapa pengurus PBI itu. Mereka diduga menyelewengkan dana hibah dari Forum Humas BUMN yang seharusnya dipakai untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan di sejumlah provinsi di seluruh Indonesia. Tentu saja kasus yang memalukan dan mencoreng wajah PWI sebagai wadah wartawan profesional itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Ya bagaimana tidak, mosok uji kompetensi diurus oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan punya integritas, ya kan? Rasanya kok gimana gitu ya. Nah, buntut dari kasus tersebut, ya ini untungnya ya Dewan Kehormatan PWI bergerak cepat. Mereka kemudian memanggil pihak yang terlibat, melakukan pemeriksaan, sidang dan seterusnya, sampai kemudian mengeluarkan rekomendasi dan sanksi kepada oknum yang terbukti terlibat penyelewengan. Apakah demikian kemudian selesai masalahnya? Saya rasa belum. Mengapa? PWI Gate hanyalah riak kecil dari gelombang tantangan yang dihadapi oleh Dewan Pers dan para pemangku kepentingan di industri media dalam urusan uji kompetensi wartawan. Tanpa anggaran yang memadai, program uji kompetensi yang bagus itu dikhawatirkan akan memicu kasus penyelewengan yang sama di masa depan. Ya, oleh sebab itu mungkin ada baiknya bila dalam waktu yang segera Dewan Pers dan mungkin pemerintah perlu duduk bersama untuk mulai memikirkan ya, kemungkinan adanya dana abadi untuk pers di Indonesia. Tujuannya ya untuk kemandirian dan kemajuan industri pers ya dengan wartawannya tentu saja. Mosok kita hanya punya dana abadi untuk haji dan kebudayaan, tapi